وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini terus Allah berikan pada kita sampai akhir hayat kita nanti. Allahumma amin. Dan kita juga masih diberikan kekuatan iman sehingga masih mampu melangkahkan kaki kita di rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Jamaah subuh rahimakumullah, tidak terasa hari ini tepat tanggal 31 Desember 2021. Jika kita melihat lembaran-lembaran kejadian-kejadian di negeri yang kita cintai ini, sungguh sangat memprihatinkan sekali. Ujian-ujian kita, terutama masalah godaan iman kita, Bapak Ibu. Di dalam catatan-catatan yang kita miliki di tahun 2021 ini, luar biasa. Di satu sisi saudara-saudara kita mengajak kita untuk memperkuat iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita mengimani kitab-kitab Allah. Ada kejadian yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar. Di dalam Al-Quran itu Allah dengan tegas mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Saya kira ayat ini sudah cukup populer bagi kita. Ayat ini sangat jelas sekali artinya. Apabila Al-Quran itu dibaca, maka dengarkanlah dan diamlah. Ada wa ansitunya di situ kan, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Bapak Ibu prakteknya banyak sekali orang baca Al-Quran dengan versinya masing-masing, tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Kan petunjuk Allah itu jelas, bacalah, dengarkan, dan diamlah. Sekarang sudah ada kelompok umat Islam membaca ayat suci Al-Quran diiringi dengan musik-musik gamelan, diiringi dengan musik-musik apa istilahnya, orkestra istilahnya itu, bukan didengarkan lagi, justru malah diimbangi dengan bunyian-bunyian yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, sudah benarkah cara-cara seperti ini? Tidak main-main Bapak Ibu, yang melakukan ini ulama-ulama kita juga mendukungnya. Dan kalau ini terus berjalan, saya khawatir generasi kita, anak-anak kita yang tidak paham betul bisa ikut-ikutan nanti.
Jadi nanti gak ada bedanya baca Quran dengan nyanyi, itu gak ada bedanya ke depan kalau ini kita biarkan. Makanya di majelis yang mulia ini saya mengajak kepada kita semua, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini pegangan kita Bapak Ibu, mari ayat ini kita perkuat karena ini menyangkut kita semua ini. Allah sudah meringatkan jauh-jauh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Al ayat. Kita ambil ayat ini yang depan saja, sangat penting sekali Bapak Ibu. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, ku anfusakum wa ahlikum, dan ahli-ahli kita. Ahli kita itu kalau kita laki-laki, istri, anak, cucu, dan seterusnya, itu ahli kita itu. Termasuk saudara-saudara kita, kerabat kita, jamaah kita, itu ahli kita semua itu. Apa yang suruh jaga dari Allah? Ada kalimat naro. Naro itu kalau kita artikan dalam bahasa bebas itu api. Tapi kita baca tafsir yang sangat populer, kita disuruh menjaga keluarga kita, ahli-ahli kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, menyengsarakan kita, sehingga nanti kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalimatnya jelas Bapak Ibu. Dan kita juga dikasih tahu oleh Allah, wa quduhan nas wal hijarah. Ternyata api neraka itu bahan bakunya adalah nas dan hijarah, manusia dan batu. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu, api neraka yang menyala-nyala itu ternyata bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mudah-mudahan jamaah syuhada ini tidak termasuk menjadi bahan bakunya api neraka nantinya. Oleh karenanya agar kita terhindar, mari kita camkan ayat ini, kita lindungi keluarga kita, terutama di saat-saat akhir tahun seperti ini. Ada tradisi di negeri kita ini Bapak Ibu, kalau sudah akhir tahun pergantian tanggal 1, kalau ikut kalender itu nanti malam Pak ya. Kita lihat saja Bapak Ibu, yang merayakan pergantian ganti tahun itu siapa? Kebanyakan adalah umat Islam. Dan di Grogol ini dicatat oleh teman-teman hampir 99 umat Islam yang merayakan pergantian tahun baru itu. Mari kita logikakan Bapak Ibu, pergantian tanggal itu diperingati atau tidak, tetap dia berganti tiap tanggal 12, tiap jam 12 malam pasti nanti akan ganti waktu jam 00. Itu pergantian waktu sudah menurut perhitungan internasional. Kenapa kita ini ada capek-capek menunggu pergantian jam 12.00, ribut dia. Bakar kembang api, pakai trompet, bunyikan klakson. Jadi kalau kita baca beberapa catatan kecil Bapak Ibu, siapa yang merayakan pergantian malam tahun baru sama saja dengan menghidupkan 3 agama. Yang pertama agama Majusi. Majusi itu Bapak Ibu lambangnya adalah api. Kalau dia beribadah selalu dia nyalakan api. Sekarang kalau kita nyalakan api jelas ditangkap polisi, maka teknologi mengubah api itu digantilah menjadi kembang api. Kalau nggak pakai kembang api rasanya nggak puas itu. Betulnya itu termasuk kita orang tua yang wajib menghalau, menjaga generasi kita ini Bapak Ibu. Habis itu bunyikan trompet. Saya kira ini sudah hampir tiap tahun dibahas oleh teman-teman. Kita mengingatkan aja karena pas nanti malam itu. Kalau ada anak kita, keturunan kita beli trompet menyambut malam tahun baru, bukan dapat pahala Bapak Ibu, tapi dapat dosa nantinya.
Saya teringat adalah salah satu riwayat, ada seorang anak meraung-raung menangis di dalam neraka, mencari bapaknya, mencari ibunya. Tidak ketemu dia Bapak Ibu. Karena bapaknya, ibunya seorang alim, dia sudah ada di dalam surga dalam riwayat itu. Maka anaknya tidak terima. Wahai malaikat, saya tidak terima, saya masuk neraka, orang tua saya tidak ada di sini di surga. Saya bisa masuk neraka ini karena memang orang tua saya yang membiarkan saya, tidak mengawasi saya, tidak menegur saya, tidak mengarahkan saya, maka akibatnya seperti ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ternyata tanggung jawab orang tua itu bukan masalah sepele, tapi berat sekali. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau anak keturunan kita nanti, ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Kalau sampai anak keturunan kita meraung-raung di neraka, kita ada di surga. Tetap dalam riwayat itu Bapak Ibu, orang tuanya ditarik oleh malaikat Ridwan, diserahkan pada malaikat Malik. Maka serah terimalah dari penjaga surga kepada penjaga neraka. Enak-enak di surga, masuk ke dalam neraka gara-gara anaknya mencari orang tuanya tidak ada di neraka dan anaknya ada di neraka. Ini salah satu implikasi dari ayat ini Bapak Ibu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya dan seluruh jamaah, mari khususnya di malam tahun baru nanti malam, kita jaga anak-anak kita. Karena anak-anak kita tidak akan bisa kemana-mana Bapak Ibu kalau orang tuanya tidak memberikan fasilitas. Anak punya motor, yang belikan siapa? Motor bisa jalan, belikan bensin, yang kasih uang siapa kalau bukan orang tuanya? Kita sering diskusi Bapak Ibu, anak-anak kita ini sering salah satu jawabannya adalah, Bapak ini ngapain sih negur-negur saya, orang tua saya aja nyuruh Pak. Nah kan repot itu Pak. Mohon maaf, kita ini orang sekolahan Pak, orang kampus. Ada mahasiswa kita tegur, Bapak ini usil terus tiap tahun katanya. Orang tua saya aja menyuruh saya, tuh senang-senang sana malam tahun baru. Kalau sudah begini Pak, apa yang terjadi? Maka kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, an Ibnu Abbas radhiyallahu an Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Terus terang aja Bapak Ibu, di akhir tahun ini banyak anak kita tuh ikut-ikutan. Yang namanya ikut-ikutan itu dalam hadis itu man tasabbaha, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kelompoknya. Misalnya anak muslim ikut-ikutan meringati pergantian malam tahun baru, berarti dia ikut-ikutkan kan, maka dia termasuk kelompoknya. Kalau yang diperingati itu bakar kembang api, berarti kelompoknya Yahudi. Pakai trompet, berarti kelompoknya Nasrani, dan seterusnya. Bahkan ada yang dengan rela anak muslim pakai pakaian-pakaian yang dipakai di tanggal 25 Desember sampai tahun baru, itu yang ada kuncirnya di atas itu Pak. Kok orang tuanya tega-teganya membelikan gitu loh. Bahkan sekarang ini ada orang grogot banyak Pak, ke Balikpapan tidur di hotel, tega-teganya selfie di belakangnya ada pohon Natal Bapak Ibu. Apa sih kelebihannya? Ini kan yang kita salahkan bukan anaknya, tapi orang tuanya. Kok tega-teganya anaknya didandani cantik-cantik, diberikan baju mahal, disuruh di belakang pohon Natal dipoto sama bapaknya. Ya Allah, ingat pesan Nabi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kelompok kaum itu. Mohon maaf Bapak Ibu, yang punya pohon Natal itu nggak ada orang lain, hanya orang-orang Nasrani. Nasrani itu ada Katolik, ada Protestan. Kuat dia Pak, dua agama di negeri kita ini. Walaupun orangnya sedikit tapi gayanya banyak, pendukungnya banyak. Yang lucunya lagi, umat Islam ikut-ikutan, ditanya kenapa diputus itu anaknya.
kita Pak toleransi. Loh, toleransi bukan ke sini arahnya. Bapak Ibu mohon maaf, saya ini kebetulan kelompok-kelompok pendeta semuanya ada bergabung dengan kita di forum kerukunan umat beragama. Teman-teman pendeta itu Bapak Ibu tidak menginginkan kita mengucapkan selamat Natal. Dia gak perlu itu, untuk apa? Gak jadi apa-apa itu bilang. Yang diperlukan itu hanya satu, kerukunannya itu yang perlu dijaga. Kalau mereka bikin acara kebaktian malam tahun baru, biarkan saja dia, jangan diganggu, itu yang diharapkan. Tidak perlu ucapannya, tidak perlu. Tapi kadang kita umat Islam yang lebih Pak. Tidak ada mereka tanya, kenapa Mas sampai tidak ngucapin saya kepada selamat Natal? Mereka sudah tahu Pak. Kadang umat kita saja yang bikin ribut sendiri itu. Sudah jelas-jelasnya Quran mengajarkan kepada kita, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Kenapa jadi masih didiskusikan terus? Ngucapin selamat Natal itu artinya selamat Tuhannya lahir. Bagaimana kita sudah mempelajari dari kecil Pak, lam yalid wa lam yulad itu, surat Al-Ikhlas itu Pak. Kenapa kita sudah tua begini kok ayat itu kita grogoti dalam tubuh kita itu? Kita ngucapin dapat apa juga sih? Tidak ngucapin ruginya apa juga? Saya berani ngomong ini Pak karena saya memang bergabung dengan mereka. Pendeta Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, kita semua sama. Jika ketemu kumpul ya biasa saja. Dia terus terang Pak tidak perlu ucapan selamat Natal, selamat tahun baru, tidak perlu dia. Yang dia perlukan hanya satu, bagaimana Mas kalau saya ini kebaktian jangan ada yang ganggu. Nah kalimat ini dilebih-lebihkan lagi umat Islam. Sampai ada pasukan muslim menjaga gereja Natalan. Ya Allah, ada aja polisi, ada tentara, ngapain kita ikut-ikut? Kalau polisi tentara itu benar, itu alat negara. Satpol PP, mohon maaf kalau ada teman Satpol PP. Tidak apa-apa, itu niatnya melaksanakan tugas negara, bukan mengikuti dia. Kan yang kita dilarang itu kalau ada kebatilan jangan masuk ke dalam, di luar-luar saja. Menjaga situasi jalanan supaya nggak macet, jalanannya kecil. Sekarang jamaah itu kan ada kemajuan Pak. Kalau dulu nggak ada jalan macet karena orang ke tempat ibadah cukup jalan kaki. Sekarang satu mobil satu orang. Kalau jamaahnya 40 mobil, sama aja suhada di lama-lama nggak muat parkirnya Pak. Bagaimana satu mobil satu orang? Kan harusnya satu mobil itu 6 orang kan? Ngabisin tempat parkir aja. Makanya perlu ada petugas, ada aparat yang membantu mengamankan supaya tidak terjadi kemacetan. Maka terjadilah kenikmatan kerukunan dalam melaksanakan ibadah di seluruh agama di negeri kita ini. Kalau diberitakan besar Pak, di Malang itu ada kebetulan masjid bertangga dengan gereja, ini boleh-boleh saja lah. Halaman masjid dipakai parkir saat orang kebaktian, ya nggak apa-apa loh dipakai parkir, nggak menyangkut akidah Pak. Nanti hari raya parkirnya di halaman gereja, dan itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun Pak. Itu di Malang Pak. Itu yang benar kira-kira toleransinya begitu. Kalau sudah toleransi dengan ucapan bahasa akidah, itu namanya lebay itu Pak. Jadi mari kita menjaga diri kita, jangan sampai kita ini ikut-ikutan. Kan kita kadang negur anak-anak itu Pak kiai itu yang ngomong Pak. Ukuran agama bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, bukan seorang, tapi bagaimana pemahaman kita ini yang sangat penting. Ini barangkali Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan khususnya jamaah syuhada ini tidak lagi memberikan fasilitas, memberikan izin pada keturunannya untuk menyambut pesta pergantian malam tahun baru 2022. Biarlah dia berganti dengan sendirinya Bapak Ibu. Kita menjaga iman kita, menjaga keluarga kita, agar kita insya Allah nanti menjadi orang-orang yang bahagia. Diri kita, anak kita selamat di dunia dan insya Allah selamat di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi